Bima, Nusa Tenggara Barat, sekitaran tahun 2012. Hembusan angin yang datang dari arah pantai dengan lembut menerpa wajah kusutku. Ketika sore itu kami baru saja tiba di pesisir pantai Lawata. Ya, wajah kusut ini kudapat setelah seharian cukup lelah mencari penginapan yang sesuai dengan budget tipis kami. Dan pada akhirnya kami pun mendapatkan hotel yang cukup nyaman untuk menginap sementara. Posisinya tidak jauh dari pantai Lawata. Aku, Bunda Rosma, Mbak Hani dan Komar adalah tim yang ditugaskan oleh perusahaan kami untuk menjalani misi selama 3 bulan. Ya, misi dalam menjalankan promosi produk andalan yang memiliki lisensi dari salah satu negara Eropa yang terkenal dengan teknologi alat masak modern. Perkenalkan, namaku Rahmat. Usiaku saat ini adalah 34 tahun. Aku sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri yang saat ini berusia 2 tahun. Aku merupakan putra asli Jakarta. Rekan kerjaku yang pertama bernama Komar. Usianya tidak terpaut jauh dengan usiaku. Dia 32 tahun. Yang mana Komar saat ini istrinya sedang hamil tua. Lalu ada Mbak Hani, gadis cantik berwajah oriental berusia sekitar 40 tahunan. Tapi saat ini dia belum juga memiliki pasangan hidup. Dan terakhir adalah Bunda Rosma yang sudah berusia 54 tahun. Akan tetapi sekilas wajahnya tak sesuai dengan umurnya. Bunda seolah tak menua. Mungkin karena perawatan atau entah apa, yang pasti Bunda terlihat wajahnya sama sekali tidak nampak jika dia sudah berusia 54 tahun. Status Bunda sudah 7 tahun menjanda karena suaminya meninggal akibat komplikasi penyakit yang diderita. Di keesokan harinya, aku dan teman-teman pun berangkat dengan menggunakan angkutan umum. Kami rencananya akan menelusuri kota Bima dan mencoba mencari kamar kos untuk 3 bulan ke depan selama kami bertugas di Bima. Dan alhamdulillah, tanpa mendapatkan banyak kesulitan, kami pun akhirnya berhasil mendapatkan kamar kos. Singkat cerita, kami pun mendapatkan lokasi yang cocok yang posisinya berada di tengah-tengah kota Bima. Gimana? Di sini aja ya? Dari tadi aku lihat kantor-kantor pemerintahan kota Bima juga jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Usulku pada teman-temanku kala itu. Ya udah di sini aja. Tempatnya juga bersih kok, jawab Mbak Hani. Aku dan rekan-rekan pun menemui pemilik kos yang bernama. Setelah kami membayar lunas 2 kamar dan menyerahkan surat tugas juga lampiran kopi KTP ke Pak Ali, aku pun lalu menerima 2 buah kunci kamar kos. Kami cocok Pak sama kamar dan lokasi kosnya, ungkapku. Alhamdulillah. Baik, kapan mau mulai ditempati? Tanya Pak Ali. Besok Pak, sebab kami sudah booking kamar hotel Lawata untuk 2 malam, jawab Komar. Baiklah kalau begitu. Iya Pak Ali, sementara kami pamit dulu. Besok kami akan kembali dan langsung menempati kos-kosan. Kami pun lalu bergegas meninggalkan rumah Pak Ali. Terus kita mau kemana lagi nih? Tanya Mbak Hani. Kita kembali ke hotel aja dulu, sambil nanti di perjalanan cari makan siang. Udah lapar juga nih, jawabku. Mau makan apa? Tanya kembali dari Bunda Rosma. Ya kalau aku sih terserah. Apa saja aku suka, nggak masalah. Nggak ada pantangan, jawabku. Nyindir nih. Mentang-mentang aku udah tua, jawab ketus Bunda Rosma. Kami pun semua tertawa. Kita naik angkot aja. Nanti kalau ada lapak soto Lamongan, kita turun aja dulu, usulku. Dan tidak begitu lama datanglah angkot. Kami pun bergegas naik. Sekiranya 3 kilometer, kala itu aku melihat keramaian dan ternyata itu adalah alun-alun Kesultanan Bima. Di sini aja kita cari makannya, sambil cuci mata dan kita lihat-lihat komplek Kesultanan Bima. Kami pun turun dan langsung menuju ke alun-alun Kesultanan Bima. Tidak jauh dari sana terdapat kantor Bank BRI dan di dekat kantor tersebut ada lapak soto Lamongan yang terlihat nyaman dan bersih. Nah, di sana aja tuh ada soto Lamongan, seruku. Mat,
Sepertinya kalau kita prospek di sini, jalan kaki dan naik angkot sepertinya tidak efektif deh, ujar Bunda Rosmah di sela-sela kami menikmati makan siang. Iya juga ya Bun ya. Nanti aku coba deh ngajuin ke kantor untuk sewa motor operasional. Gimana? Ah, boleh Mat. Coba nanti lu telepon Bu Bos, sambung si Komar. Oke, kita makan dulu aja, ujarku kepada mereka. Setelah selesai makan, aku pun langsung menghubungi bos kami yang berada di Jakarta dan alhamdulillah bos kami pun menyetujui untuk menyewa sepeda motor sebagai kendaraan operasional kami di sini. Masih tersisa 1 malam lagi kami untuk tinggal di hotel di Pantai Lawata Bima. Kami pun benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat sebelum nantinya kami akan mulai mencari prospekan di kota Bima. Malam itu, di kamar hotel, ketika baru saja aku akan memejamkan mata, tiba-tiba aku mencium aroma wangi yang sangat menyengat. Wangi sekali, tapi wanginya aneh dan seperti aroma wangi yang belum pernah kucium selama ini. Dan yang lebih anehnya lagi, kawan sekamarku si Komar ini sama sekali tidak mencium aroma tersebut. Mar, Komar, lu nyium bau wangi yang nyengat ini gak sih? Tanyaku. Enggak nyium apa-apa. Dah, gue mau tidur nih, ngantuk, jawab Komar dengan ketusnya karena merasa tidurnya sudah terganggu. Didorong rasa penasaran, aku pun mencoba mencari tahu dari mana sumber aroma wangi ini. Seketika aku mendengarkan suara di luar kamar hotel. Di jendela kamar yang mengarah ke bagian belakang hotel, aku sedikit membuka gorden dan mencoba mengintip ke arah luar. Kala itu, aku melihat ada sesosok wanita yang sedang berdiri dengan posisinya yang membelakangi jendela. Rambutnya ikal keriting tebal. Ya, aku sangat yakin jika itu adalah sosok Bunda Rosmah. Dalam hati aku bertanya-tanya, sedang apa Bunda malam-malam seperti ini? Dan kemana Mbak Hani? Apakah teman sekamarnya itu sudah terlelap? Aku pun memperhatikan jika Bunda Rosmah kala itu seperti memegang sesuatu di tangannya. Ya, terlihat mengeluarkan asap. Di sini aku pun semakin penasaran, dan di tengah rasa penasaranku tiba-tiba saja Bunda Rosmah berbalik badan, lalu ia menoleh ke arahku. Sontak segera aku tutup gorden jendela dan langsung kembali merebahkan diri di atas ranjang. Malam itu otakku dipenuhi berbagai pertanyaan tentang apa yang barusan aku lihat di luar tadi, hingga mata ini pun sulit untuk dipejamkan. Ditambah lagi dengan suara deru ombak dan angin dari arah pantai membuat suasana malam semakin terasa mencekam. Akibat dari banyak pikiran di kepalaku ini, hingga membuat malam ini tidurku tak nyenyak, bahkan aku sampai di rep-rep atau ketindihan. Keesokan paginya, aku yang masih kepikiran tentang aktivitas janggal Bunda Rosmah yang aku lihat semalam ingin bertanya, tapi aku takut. Aku takut nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja dan membuat tim ini menjadi tidak solid. Akan tetapi, di sini aku pun juga sedikit penasaran. Apakah Mbak Hani tahu jika Bunda Rosmah sempat keluar kamar tadi malam? Mbak Hani, semalam Bunda Rosmah sempat keluar kamar nggak? Tanyaku kala itu ke Mbak Hani. Oh, nggak tahu deh Mat. Semalam aku ngantuk banget, jawab Mbak Hani. Oh, ya sudah. Emangnya ada apa ya? Nggak ada apa-apa, nanya doang Mbak, jawabku. Dan setelah kami sarapan, packing barang bawaan masing-masing, sekitar jam 10 pagi kami pun bersiap untuk check out dan berencana pindah ke kos yang sudah kami bayar sewanya untuk 3 bulan ke depan. Aku pun lalu meminta tolong kepada penjaga hotel untuk menelpon langganan rental mobil hotel tersebut untuk membawakan koper yang besar dan alat peraga atau demo kit yang nantinya akan kami gunakan untuk bahan presentasi. Tak lama kemudian, tibalah kami di kos Pak Ali. Dengan dibantu driver, semua barang yang kami bawa pun dimasukkan ke kamar. Aku dan rekan-rekan lainnya lanjut beres-beres barang-barang, pakaian, dan semua kebutuhan untuk ke depan selama kami berada di Bima. Makan siang dan makan malam pun cukup bungkus dari warung makan milik warga dekat kos karena untuk memasak kami belum mempersiapkan bahan-bahan. Oh ya,
Walaupun kos Pak Ali ini sengaja menyediakan ruang dapur bersama mungkin untuk menghemat, karena penghuni kos adalah rata-rata mahasiswa atau mahasiswi keperawatan yang berasal dari berbagai wilayah. Pagi hari pun tiba, kami bersiap-siap untuk menelusuri kota Bima. Aku bertandem dengan Bunda Rosma dan Komar bertandem dengan Mbak Hani. Beberapa hari, aku dan Bunda Rosma mulai dapat jadwal presentasi produk dan berlanjut rekomendasi dari pengurus Koperasi Dinas Pendidikan Kota Bima. Dan untuk perdana, aku dan Bunda Rosma presentasi produk di salah satu MTS negeri di Kota Bima. Alhamdulillah, pemesanan 10 unit produk lewat koperasi dan serah terima barang serta tanda tangan bukti transaksi. Koperasi membayar cash ke kami dan anggota koperasi bisa mencicil selama 10 bulan dengan harga yang di-up, dijual ke anggota sekitar 20%. Tak terasa, 1 bulan sudah kami menjalankan misi kantor di Kota Bima. Satu ketika, saat kami sedang bersantai selepas tugas, Komar mendapatkan telepon dari Jakarta yang mengabarkan jika istrinya akan segera melahirkan. Di sini Komar pun terlihat sangat panik. Aku pun mencoba untuk menenangkannya. Maklum, ini adalah kelahiran anak pertama bagi Komar. Akhirnya, setelah ditimbang-timbang, Komar pun bersiap untuk kembali ke Jakarta dalam rangka menyambut kehadiran anak pertamanya. Komar pun akhirnya mendapatkan izin kembali ke Jakarta dengan konsekuensi 25% biaya tiket pesawat ditanggung si Komar dan 75% sebagai kebijakan kantor untuk memberikan keringanan. Sebenarnya kalau masih dalam masa tugas, jika ingin pulang maka 100% tiket pesawat ditanggung oleh sales. Dan kala itu Komar ditemani Mbak Hani yang juga kembali ke Jakarta. Untuk Mbak Hani diberikan keringanan 50% dan tugas misi kantor mereka dialih tugaskan di area Jabodetabek. Itu pun setelah selesai masa persalinan istri si Komar. Tinggallah aku dan Bunda Rosma di Kota Bima ini untuk tetap melanjutkan misi. Sejujurnya, ada perasaan takut dan khawatir saat itu. Kala aku teringat kejadian ganjil di belakang hotel beberapa waktu lalu. Ya, sampai saat ini aku masih yakin jika sosok malam itu adalah sosok Bunda Rosma. Tapi untuk memastikan dan mencoba bertanya langsung ke Bunda Rosma, aku tak mungkin lakukan karena aku takut akan menyinggung perasaannya. Waktu pun terus berlalu. Kini aku dan Bunda Rosma sudah 1,5 bulan berada di Kota Bima. Di awal sampai minggu keempat presentasi produk dan penjualan kami semua berjalan dengan lancar. Namun kesininya aku dan Bunda merasa jika ada penurunan ditambah surat janji demo beberapa kali dipending atau di cancel. Belum lagi ada juga tagihan barang yang belum dibayarkan. Sementara uang hasil penjualan kemarin sudah aku transfer seluruhnya ke istriku di rumah. Ya, aku memang hanya pegang untuk cukup makan dan membeli bahan baku untuk demo produk yang memang seorang sales harus modal sendiri. Akan tetapi, walaupun prospekan kami agak berkurang, Bunda tidak sama sekali menampakkan kebingungan, seolah-olah uang tebal selalu ada di dompet Bunda. Bahkan seringkali setelah kami selesai menjalani tugas, Bunda Rosma selalu mampir ke ATM untuk menarik uang tunai. Sore itu pun Bunda sempat menyampaikan sesuatu. Mat, kamu kalau mau makan, mulai sekarang gak usah beli lagi. Biar Bunda yang belanja sayuran dan lauk pauknya, ungkap Bunda. Oh, ya udah, nanti kita saweran aja ya Bun, sambungku. Gak usah, simpen aja uang kamu. Lagian cuma sayuran dan lauk pauk kok, ujar Bunda lagi. Atau gini aja deh Bun, potong saja dari hasil pembayaran setiap kita closing barang, tegasku kembali. Nggak usah, Bunda itu di Jakarta itu ada kontrakan 4 pintu. Dan juga Bunda punya usaha warung makan. Jadi kamu tenang aja ya Mat, jelas Bunda. Bunda hebat juga punya usaha di Jakarta. Terus kenapa Bunda masih mau kerja jadi sales seperti ini? Tanyaku. Di rumah itu jenuh Mat. Selain kita bisa punya uang tambahan,
Kan enak, bisa sekalian jalan-jalan dan ketemu banyak orang, jawab Bunda Rosma. Di tengah obrolan kami, tiba-tiba suara dering telepon masuk ke nomor teleponku dan ternyata itu adalah pengurus koperasi salah satu sekolah negeri di Kota Bima yang bernama Bu Indah. Bu Indah mengabarkan bahwa kepala sekolah SD yang berada di desa pesisir pantai dekat Gunung Tambora tertarik untuk memesan produk kami dalam jumlah yang cukup banyak. Oh, baik. Baik Bu Indah, kami akan segera berangkat ke sana mungkin lusa ya, jawabku bersemangat. Alhamdulillah. Oh ya Mas, perjalanannya lumayan jauh loh. Dan karena di sana tidak ada penginapan, nantinya Mas Rahmat bisa kok bermalam di rumah dinas kepala sekolah. Kebetulan beliau ada rumah dinas lengkap dengan isinya. Tapi memang sudah lama tidak ditempati, jelas Bu Indah. Oh ya Bu, terima kasih. Saya bisa minta tolong dikirim nomor telepon Ibu Kepseknya nggak Pak? Oh baik, bisa. Nanti saya kirimkan nomornya ya. Dan singkat cerita, hari yang sudah disepakati ke desa pesisir pantai Tambora pun tiba. Tepatnya hari Rabu dan Kamis pagi, aku dan Bunda Rosma pun harus segera presentasi demo produk di sekolah. Perjalanan ke sana itu sangat menantang, dengan medan perjalanan yang berbukit dan terkadang pesisir pantai yang berkilo-kilo. Pengalaman menarik sepanjang perjalanan. Terkadang di bukit kami berjumpa dengan kera buntut panjang berjejer di pinggir tepi jalan raya, dan ada juga beberapa yang mengambil makanan yang kadang dilempar oleh pengendara. Begitupun aku dan Bunda yang kala itu melempari kacang yang memang sengaja kami bawa. Sampailah kami di desa tersebut menjelang sore. Aku pun segera menelpon ibu kepala sekolah yang bernama Hajah Romlah. Sesuai kesepakatan, kami janjian untuk berjumpa di sekolah agar tidak sulit mencarinya. Aku dan Bunda Rosma pun menunggu kepala sekolah. Tidak lama kemudian, dari kejauhan datanglah sebuah sepeda motor yang menghampiri kami berdua. Ternyata yang datang bukanlah Bu Hajah Romlah, tapi Mas Alfian. Assalamualaikum, Pak Rahmat ya? Tanya Mas Alfian sambil kami berjabat tangan. Waalaikumsalam. Iya Mas, betul. Ini dengan siapa ya? Aku bertanya balik. Oh, saya Alfian, keponakannya Ibu Romlah. Alfian pun menjawab. Oh Mas Alfian, salam kenal. Ini kenalkan Bunda Rosma, rekan kerja saya. Mari ikuti saya, kita ke rumah dinas yang sudah disiapkan oleh Bu Kepsek, ajak Alfian. Sekitar 15 menit kami pun tiba di rumah tersebut. Ya, sebuah rumah dinas sederhana yang berada di pesisir pantai, yang dari situ kita akan bisa memandang dengan jelas Gunung Tambora. Ayo Pak, Ibu silakan masuk. Alfian membukakan pintu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ini biasa kami lakukan, salam tetap walaupun rumah tanpa penghuni. Nampak kala itu ornamen dinding rumah yang memiliki daya tarik tersendiri, dan ukiran detail dari rumah ini memiliki kesan artistik di zamannya. Rumah ini ada 2 kamar. Silakan Bapak Ibu pilih masing-masing. Si Alfian menunjukkan 2 kamar rumah itu. Biar aku di kamar belakang aja ya, Bunda di kamar depan selaku. Ya sudah, aku kamar depan saja, jawab Bunda. Silakan Bapak Ibu selamat beristirahat. Saya pamit pulang. Kuncinya nempel di pintu ya, lanjut Alfian. Oh iya, baik Mas Alfian, terima kasih banyak ya, jawabku dan Bunda Rosma. Dan tak lama setelah Alfian pergi, handphoneku pun berdering. Ternyata panggilan dari ibu kepala sekolah. Assalamualaikum, Mas Rahmat gimana? Sudah sampai di rumah dinas saya, sapa Bu Kepsek via telepon. Waalaikumsalam, alhamdulillah, sudah Bu, sudah. Syukurlah. Oh mohon maaf, saya tidak bisa ke sana sebab mendadak anak saya yang kecil sakit. Jadi sementara silakan beristirahat dulu. Besok pagi kita ketemu di sekolah ya. Iya, di lemari itu juga ada cemilan dan makanan kecil untuk persediaan selama Mas Rahmat dan Ibu Rosma di rumah itu, jelas ibu kepala sekolah. Oh iya Bu, terima kasih. Malah merepotkan jawabku. Nggak apa-apa kok. Ya sudah, sampai jumpa besok ya Mas Rahmat. Assalamualaikum. Ibu kepala sekolah pun mengakhiri pembicaraan kami lewat telepon. Dan malam ini
kami pun benar-benar hanya berdua saja di rumah dinas kepala sekolah yang posisinya jauh dari pemukiman penduduk dan berada di pesisir pantai. Bunda, udah mau jam 4 sore, aku mandi duluan ya. Ya sudah sana, aku juga masih mau beres-beres nih, lanjut Bunda. Dan saat aku akan ke belakang untuk bergegas mandi, Bunda, Bun, kamar mandinya mana ya? Tanyaku. Bunda Rosma pun menyusul ke belakang. Ya, iya, mana kamar mandinya? Apa jangan-jangan ini ya Bun, kamar mandinya? Kok kebuka kayak gini ya, ujarku. Lah iya, terbuka atapnya, sama sekali nggak ada atap, sambung Bunda Rosma. Ya sudahlah, aku mandi dulu, pintu mau aku. Memang kondisi kamar mandi ini sangat terbuka bagian atasnya yang membuat kami pun menjadi risih karena tidak terbiasa dan pastinya juga khawatir jika nanti ada yang mengintip. Terlihat juga dari dalam kamar mandi pohon kelapa yang menjulang tinggi mengelilinginya. Sumur timba entah sudah berapa tahun usianya menambah kesan mistis di rumah ini. Setelah selesai mandi, aku pun berniat untuk pergi ke warung untuk membeli makanan dan juga rokok. Bun, aku lapar nih, mau beli mie instan dulu, kataku. Loh, itu kan ada mie di rak piring, jawab Bunda. Adanya mie rebus Bun, aku lagi pengen mie goreng nih, 2 bungkus jadi 1 plus telur, kataku. Hah, dasar perut karet. Yaudah sana, jawab Bunda. Aku pun lalu keluar rumah dan menuju ke arah warung untuk membeli mie instan dan juga telur, lalu sebungkus rokok untuk persediaan. Hanya satu-satunya warung yang ada di sana, kurang lebih antara rumah dan warung berjarak 300 meter. Sesaat setelah aku selesai dari warung, aku pun segera kembali ke rumah. Kala itu aku mendengar suara air yang diguyurkan dari arah kamar mandi. Oh, Bunda sedang mandi, batinku. Aku pun melanjutkan perjalananku ke arah dapur dan astagfirullah, pintu kamar mandi saat itu tidak ditutup oleh si Bunda. Sejenak aku terpaku dengan apa yang aku lihat di depan mataku. Si Bunda ini sengaja atau memang lupa menutup pintu? Aku pun kala itu tidak berani untuk memanggil Bunda yang saat itu sedang menyampor rambutnya dengan mata yang terpejam. Dan tidak lama dari arah kamar mandi terdengar suara Bunda yang memanggil-manggilku. Mat, Ramat, itu kamu ya? Kok cepet banget ke warungnya? Iya Bun, warungnya deket. Bun maaf, pintunya aku tutup ya, kataku ke Bunda Rosma kala itu. Gak usah Mat, Bunda takut kalau pintunya ditutup, jawab Bunda Rosma. Dalam pikiranku, apakah ini memang akal-akalan dia saja atau memang Bunda benar-benar takut sendirian berada di kamar mandi? Pintu depan rumah pun segera aku tutup. Aku khawatir jika nanti ada orang di luar rumah dan melihat Bunda Rosma yang sedang mandi. Niat untuk ke dapur dan masak mie instan sementara aku urungkan. Sebaiknya aku ke kamar. Saat aku berjalan menuju ke arah kamar, aku melintasi kamar Bunda. Saat itu pintunya agak sedikit terbuka dan saat itu aku mencium aroma wangi yang sangat menyengat. Mirip sekali dengan wangi yang menyengat di Hotel Lawata Bima malam itu. Wangi apa ini? Wangi ini mirip sekali dengan wangi di hotel itu. Ya, aku hampir tidak pernah mencium wangi atau entah apa yang wanginya seperti ini. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dengan rasa yang was-was. Dan setelah menunggu beberapa lama untuk memastikan apakah Bunda sudah selesai mandi, aku pun baru berani menuju ke arah dapur dan mulai memasak mie instan. Tidak lama terdengarlah suara azan maghrib. Aku tutup pintu depan rumah. Sebelum aku tutup pintu, kala itu aku perhatikan halaman depan rumah ini hanya terlihat di luar yang memang menghadap pantai lepas. Pemandangan ombak besar bergantian bergulung, suaranya pun cukup keras. Dan aroma wangi kini semakin menyengat. Aroma itu aku yakin sekali berasal dari arah kamar Bunda. Semakin terasa menyebar ke sudut-sudut ruangan di rumah ini, tapi aku coba tidak memperdulikannya. Malam semakin larut. Kala itu sudah hampir jam 11 malam. Di dalam kamar aku coba untuk memejamkan mata, tetapi sulit sekali.
Suara gemuruh ombak makin malam makin terasa keras, seolah-olah ombak itu ada di bagian atap rumah. Ingin rasanya cepat-cepat aku kembali ke kota Bima. Di tengah aku mencoba memejamkan mata, tiba-tiba saja pintu kamarku diketuk. Tok tok tok, tok tok tok. Mat, Rahmat, sudah tidur? Bunda memanggilku. Ya bun, belum. Ada apa ya? Jawabku. Mat, tolong buka pintunya dulu Mat, sambung Bunda. Ada apa ya bun? Tanyaku kembali. Sebentar Mat, Bunda mau bicara. Lanjut Bunda lagi. Aku pun bangkit lalu membuka pintu. Ada apa ya bun? Tanyaku. Mat, Bunda gak bisa tidur. Suara ombaknya kenceng banget. Kalau nggak keberatan, malam ini Bunda mau tidur di kamar kamu, pinta Bunda kala itu. Mohon maaf Bunda, sepertinya nggak bisa deh. Aku takut nanti digerebek warga. Aku di sini masih berusaha menolak. Loh, memangnya kita mau ngapain? Bunda itu kan cuma mau numpang tidur. Bunda cuma butuh temen biar tidak terlalu terasa takut dan bisa merem aja. Simpel kan? Ujar Bunda Rosma kali ini dengan sedikit nada tinggi. Bun, mohon maaf. Sepertinya tidak pantas jika kita yang bukan muhrim tidur satu ranjang di sini. Ya, di sini aku masih mencoba menolak. Rahmat, malam ini aja. Besok kan setelah kita presentasi di sekolah langsung kembali ke kos-kosan kita di Bima. Kembali Bunda di sini meyakinkan aku setengah memaksa. Aku pun tak kuasa menolak permintaan Bunda Rosma yang terus saja memaksa. Malam itu pun aku dan Bunda tidur satu kamar dan satu ranjang. Memang sedikit agak canggung jika ada teman lain jenis di samping kita. Sebelum tidur pun kami sempat berbincang-bincang mengenai agenda kita besok untuk presentasi di sekolah. Bun, maaf, aku udah ngantuk banget. Aku kalau nggak jawab berarti udah pulas tidur ya, tegasku. Ya udah tidur, aku juga ngantuk kok, balas Bunda. Seketika suara hening. Rasa kantuk mulai menderaku. Akan tetapi detak jantung ini terasa berdebar-debar. Ya sengaja posisiku membelakangi Bunda. Dan saat itu mungkin aku sempat terlelap dan setengah sadar. Ruangan kamar kala itu tiba-tiba sudah gelap. Ya, sepertinya Bunda Rosma sengaja mematikan lampu kamar. Tapi di sini aku berusaha untuk tidak memperdulikannya dan berusaha terus memejamkan mata kembali. Dalam kegelapan malam, entah siapa yang memulai lebih dulu hingga akhirnya aku dan Bunda Rosma terbawa, terhanyut dalam perbuatan yang tidak pantas kami lakukan. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi kami berdua. Di pagi harinya, aku duduk termenung di depan teras rumah. Aku sangat menyesali atas semua yang sudah terjadi semalam. Aku merasa terjebak. Ya, mungkin tidak sepenuhnya itu adalah salah Bunda Rosma. Andai saja aku bisa menolak lebih keras lagi. Ku jambak rambutku sendiri. Aku benar-benar menyesal. Aku merasa telah mengkhianati janji suci pernikahanku dengan Marni istriku. Aku telah mengkhianati kepercayaan istriku. Aku benar-benar menyesal. Seketika lamunanku buyar kala Bunda Rosma tiba-tiba saja duduk di sampingku sambil meletakkan secangkir kopi hitam dan 3 butir telur rebus. Bang, ini minum kopinya dan telurnya dihabiskan ya, ujar Bunda. Bang, Bunda kini memanggilku Bang. Oh my god. Habisin ya, kalau enggak Bunda marah loh. Tegas Bunda lagi. Iya Bun. Jam 8.30 kita jalan ya. Karena jam setengah 10 kita harus sudah presentasi produk. Jawabku mencoba mengalihkan perhatian. Dan sejak saat itu sikap Bunda Rosma kepadaku menjadi jauh berbeda. Lebih manja, romantis, dan membuatku semakin tersiksa. Hari itu pun kami menyelesaikan pekerjaan dengan baik
Dan banyak produk kami, alhamdulillah semua dipesan dan dibayar cash oleh Kepsek, Ibu Haja Romlah, dan kami pun langsung kembali ke Kota Bima di hari itu juga. Sesampainya kami di Kota Bima, aku di sini merasa sedikit tenang karena kini sudah kembali di kamar kos masing-masing. Ya, tidak harus satu rumah lagi dengan Bunda. Namun, di malam harinya, Bunda Rosmah mengajakku untuk makan di luar, sekaligus ada yang ingin ia bicarakan secara serius. Di sini, perasaanku sudah mulai tidak enak. Ya, dan benar saja, Bunda Rosmah malam itu meminta pertanggungjawaban dariku atas apa yang sudah terjadi malam kemarin. Bang Rahmat, abang harus menikahiku, Bang, ujar Bunda datar yang langsung membuatku diam terpaku. Aku benar-benar tak percaya atas ucapan Bunda barusan. Menikah, Bun? Kan Bunda tahu kalau ucapanku langsung dipotong Bunda. Iya, aku tahu abang sudah beristri. Memang ada larangan untuk poligami. Intinya, aku minta dinikahi secepatnya, ujar Bunda tegas. Jangan coba-coba menghindar ya, Bang. Karena aku bisa membuat kacau semuanya nanti. Aku tahu rumah abang. Jangan sampai ya, aku nanti nekat datang ke sana, ujar Bunda dengan ancamannya. Aku di sini benar-benar tertekan, tak bisa lagi berpikir dengan jernih. Aku sangat takut jika Bunda nekat nantinya. Hingga di tengah kekalutanku, aku pun mengiyakan semua permintaan Bunda Rosmah, dan di keesokan harinya Bunda Rosmah sudah mempersiapkan segalanya. Entah dari mana dia bisa tahu rumah kiai yang bisa menikahkan pasangan secara siri di sini. Dan hari itu aku pun melangsungkan pernikahan siri dengan Bunda Rosmah di sini. Sang kiai pun sempat bingung jika pada umumnya mempelai wanitalah yang menangis ketika menikah, tapi ini sebaliknya. Aku menangis sepanjang proses akad nikah. Aku benar-benar merasa menjadi pengkhianat bagi keluarga kecilku. Setelah menikah secara siri, tersisa 1,5 bulan lagi kami bertugas di Kota Bima. Dan di setiap harinya selama 1,5 bulan itu Bunda selalu minta jatah. Setiap aku menolak, maka dia akan mengancam akan melaporkan ke istriku dengan berbekal selembar surat yang didapat dari kiai yang menikahkan kami. Maka setiap hari kami akan selalu melakukan hubungan suami istri di atas paksaan dan ancaman dari Bunda. Batinku menjerit. 1,5 bulan ini akan terasa panjang dan sangat menyiksa. Dan malam itu pada saat kami berada di Kota Bima di tepi pantai Lawata, Bun, aku mau bicara dari hati ke hati, kataku. Kenapa sih, Bang? Jawab Bunda. Begini, Bun, sebentar lagi kita ini kan akan kembali ke Jakarta untuk cuti berjumpa dengan keluarga selama 2 minggu. Nah, Bunda kan tahu latar belakang aku yang sudah memiliki anak dan istri. Jadi di sini aku hanya memastikan di awal kita berkomitmen untuk merahasiakan. Di sini aku mencoba menegaskan kembali untuk komitmen kami yang untuk merahasiakan hubungan antara aku dan Bunda Rosmah. Iya, nanti kan setelah 2 minggu kita kembali ke Bima lagi, ya kan? Sambung Bunda. Nah, itu dia yang aku maksud, Bun. Jadi dalam 2 minggu nanti, tolong berikan kesempatan untuk istri dan anakku yang ada di Jakarta, tegasku. Iya, tapi masa iya sih 2 minggu, 1 atau 2 hari aja kamu sama sekali nggak bisa ke rumah aku? Minta si Bunda. Aduh, Bun, nggak bisa dong, Bun. Si Marni itu kan sangat posesif. Kemana-mana aku pergi pasti dibuntuti terus, jelasku. Gampang kan bilang aja ada kerjaan gitu, harus nginep 1 malam, tegas Bunda lagi. Bun, nggak bisa, Bun. Pasti pertanyaannya bakalan panjang kali lebar. Lagian di sini kan kita 3 bulan, Bun, dan waktu untuk si Marni hanya 2 minggu. Aku kembali tegas di sini dengan nada yang sedikit tinggi. Iya, nanti dulu, Bun, nanti dulu. Jangan hanya iya, kita sepakati dulu, Bun. Dan Bunda dulu juga sudah janji jika tidak akan pernah merusak yang sudah ada. Iya, Abang, iya, jawab Bunda.
Dan singkat cerita, tibalah waktunya kami harus kembali ke Jakarta. Tiket pesawat pun sudah kami pesan. Sampai pada waktunya kami kembali ke Jakarta, sepanjang perjalanan menuju ke Jakarta, sikap Bunda semakin manja dan seolah-olah terasa berat akan berpisah walaupun hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja. Bang, kamu semalam sudah kabarin si Marni belum kalau kita pulangnya tidak hari ini tapi lusa? Tanya Bunda. Sudah Bun. Terus kita mau kemana sampai di Jakarta? Tanyaku lagi. Ya kita cari hotel lah dekat-dekat bandara untuk 1 atau 2 malam, kata Bunda. Ya Bun, kataku. Ya aku benar-benar menurut karena aku takut jika aku menolak Bunda akan berlaku nekat. Aku sangat takut jika hal ini sampai terjadi maka semuanya akan hancur. Aku benar-benar tertekan. Dan setelah 2 malam kami menginap di hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, kami pun lalu bergegas untuk kembali ke rumah. Dalam lamunan perjalanan kembali ke rumah, aku merasakan sebuah tekanan dan ancaman sangat ironis memang. Biasanya dalam rumah tangga atau hubungan yang tertekan adalah wanita. Kali ini sebaliknya aku sebagai laki-laki sangat merasakan tekanan. Perasaan menyesal dan bersalah menyelimuti diriku ini, terlebih saat aku membayangkan wajah putriku yang lucu. Aku, Marni istriku, dan 1 orang putri saat itu masih mengontrak ukuran 1 petak rumah memanjang yang kebetulan pemiliknya adalah ketua RT setempat. Sampailah aku di kontrakan kecil dan disambut dengan pelukan hangat penuh kerinduan. Kali ini kepulanganku sangat berbeda. Ada rasa bersalah, ada rasa cemas, takut, dan kekhawatiran, tapi aku mencoba menguasai diriku, mencoba untuk terlihat dan berusaha tenang bahwa semua baik-baik saja. Di hari-hari awal aku bersama keluarga kecilku seperti biasa, sepulangnya aku tugas dari luar kota, aku akan menghabiskan waktu untuk berkunjung ke beberapa tempat untuk melepaskan kerinduan. Mulai makan di luar, ke tempat permainan anak, dan berbelanja keperluan di supermarket atau minimarket sekitaran Jakarta Selatan. Walaupun sesekali Bunda Rosma, istri keduaku ini, SMS atau telepon tanpa sepengetahuan istriku yang pertama, Marni. 1 minggu sudah aku bersama Marni dan putriku berkumpul. Pada suatu malam, kala aku sedang menikmati kopi di depan teras rumah kontrakanku, tiba-tiba Bunda Rosma menelponku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang, besok siang aku tunggu di poin Sker Lebak Bulus ya. Setelah itu kita cari hotel terdekat, ujar Bunda. Wah Bun, maaf Bun, gak bisa. Besok aku mau ke rumah kakak ipar yang ada di Jakarta Timur. Bang, aku hanya minta untuk 1 malam aja ya Bang, tegas Bunda kala itu. Iya Bun, tapi tolong jangan besok ya. Kalian itu sudah seminggu bareng-bareng ya. Aku itu cuma minta 1 malam. Kok berat amat? Apa perlu aku yang telepon langsung si Marni dan ceritakan semuanya? Balas Bunda lagi. Bun, tolong Bun, jangan Bun. Kan waktu di Bima Bunda sudah janji tidak akan merusak rumah tanggaku yang sudah ada, tegasku lagi. Iya, aku janji jaga dan aku janji tidak akan merusak. Kali ini aku hanya minta 1 hari saja. Besok itu doang. Kembali Bunda Rosma menekankan di sini. Iya Bun, bisa. Tapi tolong jangan besok. Atau nanti dekat-dekat kita mau berangkat saja supaya aku bisa beralasan kita bisa atur keberangkatan ke Bima lebih awal. Jelasku panik. Bang, kamu jangan kayak gitu dong sama aku. Kamu itu selama di Bima tuh aku yang tanggung semuanya. Dengan nada marah Bunda Rosma. Bun, aku nurut apa yang Bunda mau. Tapi tolong jangan besok. Aku sudah ada rencana mau ke rumah kakak ipar. Jelasku sekali lagi. Sekarang juga kamu bilang ke istrimu si Marni, alasan apa aku gak peduli. Kembali Bunda ngotot. Ya sudah, aku coba dulu. Jawabku singkat, langsung kututup panggilan itu. Aku pun lalu masuk ke dalam rumah. Saat itu Marni istriku sedang membantu anak untuk mewarnai gambar hewan yang bukunya baru saja kami beli di toko mainan anak.
Bu, besok kita jadi ke rumah Mas Karman nggak? Jadi dong ya. Kan Mas Karman udah ambil libur dan nggak produksi dulu karena kita kan mau main ke rumahnya. Memangnya kenapa? Jelas Marni istriku. Nggak ada apa-apa Bu. Cuma nanya aja mastiin. Jawabku. Kembalilah aku keluar lalu aku kembali menelpon Bunda. Bunda, maaf. Besok nggak bisa. Si Marni sudah janjian sama kakaknya. Hah, terserah. Nanti kamu rasakan akibatnya. Lagi-lagi di sini aku merasakan tekanan dan ancaman dan terasa ganjil. Kenapa begitu ngototnya Bunda ini harus menemuiku di hari? Padahal masih banyak hari esok, apalagi rencananya kami akan 3 bulan lagi dikirim ke Bima. Dan disinilah aku baru ingat, ya, besok adalah hari Kamis dan malam Jumat Pon. Sejak hubungan selama di Bima aku perhatikan, setiap malam Jumat Pon aku seperti diperlakukan layaknya budak atau nafsu Bunda. Bahkan di pagi harinya kami pun terpaksa tidak beraktivitas karena di malam harinya kami melakukan hampir tidak ada lelahnya sampai pagi hari. Apakah itu adalah bagian dari ritual yang Bunda Rosma harus lakukan? Entahlah. Di Jakarta ini adalah jatah untuk istri dan anakku. Keesokan harinya, aku pun memutuskan untuk tetap pergi ke rumah kakak ipar di Jakarta Timur bersama istri dan anakku. Sejak siang, handphoneku bergetar terus. Sepertinya Bunda Rosma terus menelpon dan SMS. Kulihat beberapa kali story panggilan Bunda dan SMS yang entah sudah berapa inbox. Karena aku sedang berkumpul bersama kakak ipar dan beberapa saudara dari kampung Marni, aku pun tidak menghiraukannya. Mungkin saat itu Bunda Rosma datang ke kontrakanku, tapi aku benar-benar pergi bersama Marni dan itu membuat Bunda Rosma semakin kalap. Kekhawatiran dan kecemasan kini makin terasa di perjalanan pulang ke rumah kontrakan. Setelah selesai dari rumah kakak ipar, aku sangat merasa gelisah, tidak nyaman, dan aku berpikir sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Sekitar jam 7 malam, tibalah kami di rumah kontrakan. Sekilas, aku sempat membaca SMS terakhir dari Bunda Rosma. Kamu akan rasakan akibatnya sebentar lagi. Di sini aku pun bertanya-tanya, sebenarnya tindakan apa yang Bunda lakukan? Ketika tiba di rumah kontrakan kami, aku pun saat itu memilih untuk masih merokok di luar, sedangkan istri dan anakku pun langsung masuk ke dalam rumah kontrakan. Dan tidak berapa lama terdengarlah suara jeritan dari dalam rumah kontrakanku. Ternyata ketika Marni membuka pintu rumah, kala itu di bawah pintu terdapat kertas. Ternyata itu adalah selembar surat nikah siri antara aku dan Bunda Rosma sewaktu kami di Bima dan dibaca oleh istriku. Ayah, ini surat apa ya? Kamu di Bima ngapain? Kamu di Bima ngapain sama nenek-nenek itu? Marni istriku menjerit-jerit histeris sambil memukul-mukul dadaku. Bu, sabar Bu, sabar. Nanti aku jelasin. Di sini aku masih berusaha untuk tetap tenang. Berkali-kali tamparan dan pukulan bersarang di wajah dan tubuhku. Aku hanya diam sambil menangis menerima semuanya. Istriku histeris. Ia tidak percaya dengan apa yang sudah ia lihat dan apa yang sudah ia dapati. Yang kenyataan suaminya telah menikah lagi dan menikah dengan sahabatnya sendiri yang berusia 54 tahun. Ya, Bunda Rosma. Marni sangat mengenalnya. Di sini Marni sangat hancur, sehancur-hancurnya. Sekilas ku tatap wajah anakku. Aku juga yakin jika ia merasakan kekecewaan terhadapku, ayahnya. Jiwanya terkoyak kala melihat ayah dan ibunya bertengkar dengan hebat. Luapan emosi Marni pun makin tak terkendali, sampai dia mengancam akan bundir. Disitulah aku terpaksa menghajar tangan Marni untuk melepaskan pisau dapur yang ada di tangannya. Ya, tujuanku di sini bukan untuk menyakitkan fisik Marni, tapi lebih mencoba untuk menjatuhkan pisau dapur yang ada di tangannya sampai baju yang kala itu dikenakannya sobek di punggung akibat upayaku melepaskan pisau tersebut.
Aku raih pisau itu dan semua jenis sajam yang ada di rumah aku ambil dan aku buang ke sungai yang kebetulan persis berada di depan rumah kontrakanku. Tidak lama teleponku pun bergetar. Laki-laki gak tahu diuntung. Rasakan akibatnya, tegas Bunda. Puas Bun? Sudah puas bikin aku seperti ini? Tanyaku. Belum. Aku belum puas. Aku akan bikin kalian semua merasakan akibatnya. Tunggu, jangan kemana-mana. Aku ke rumah sekarang juga. Silakan Bun, silakan. Sudah kepalang tanggung Bun. Aku tunggu, kita bicara baik-baik, jawabku, dan kencang sekali aku kembali dihantam oleh istriku. Aku dengerin dari tadi kamu malah teleponan sama si nenek bangsat itu. Bunda, kurang ajar kalian, jerit Marni kala itu. Kembali Marni meluapkan emosinya dari seluruh badan dan wajahku habis dihantam oleh Marni. Aku hanya diam berusaha bertahan dan tidak melawan sedikit pun. Tak selang berapa lama datanglah motor Honda Beat putih dan ternyata Bunda Rosma bersama keponakannya yang bernama Yanti. Sudah Bu, stop. Yanti pun turun dari motornya dan mencoba menghentikan tindakan Marni. Yanti walaupun wanita tapi tubuhnya gempal dan untuk ukuran tubuh wanita cukup memiliki tenaga dan mampu memisahkan aku dan istriku. Ketika ia melihat Bunda Rosma di sini, Marni semakin emosi dan langsung melabraknya. Yanti pun berusaha untuk menghalau semua kata-kata kotor dan binatang keluar dari mulut Marni dan dibalas oleh Bunda Rosma. Sesampainya di rumah kontrakan, aku pikir tadinya mereka berdua mau duduk bareng dan bicara baik-baik. Ternyata di luar prediksiku, mereka ternyata berdua baku hantam. Mak, udah dong Mak, stop. Ma yang salah, kenapa Ma yang marah? Halau Yanti kala itu ke bibinya. Abis gua kesel, hidupnya udah dibela-belain malah ngelunjak, teriak Bunda Rosma. Bela-belain apa? Bela-belain apa? Tanya emosi si Marni. Asal lu tahu aja, si Rahmat ini nih banyak punya utang sama gua. Kalau lu mau hitung-hitungan dan biaya hidup kalian tuh gua yang nanggung. Dari hasil kerja gue di Buma, gue kasih si Rahmat makan, kopi, rokok, semua gue yang tanggung di sana. Kalau enggak mati nih orang, tegas Bunda lagi. Plak, mukaku kembali dihajar oleh istriku Marni. Aku minta maaf. Aku minta maaf Marni. Yanti tolong bawa pulang Bunda. Kita atur waktu lagi untuk kita bicarakan bersama Pak RT nantinya, tegasku. Dan satu hal, sebelum gue pergi dari sini, asal lu semua tahu, gue hamil. Dan gue bakalan buktiin ke lu semua termasuk Pak RT besok kalau gue beneran hamil. Di sini aku benar-benar terkejut. Bahkan Marni istriku juga terkejut. Bagaimana mungkin bisa wanita berumur 54 tahun bisa hamil? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dan 3 orang saksi pun berlangsung. Sampailah pada beberapa poin kesepakatan dan jalan tengah. Akan tetapi dari wajah Bunda Rosma, aku yakin Bunda menyembunyikan rasa dendam terhadapku. Ya, aku, Marni dan putriku. Aku pun kala itu langsung menceraikan Bunda Rosma karena memang pernikahan siri tidak perlu mengurus perceraian di pengadilan. Cukup aku mengatakan talak, maka jatuhlah talak itu. Dan aku pun lalu memutuskan untuk resign dari kantor tempat aku bekerja dan tidak kembali lagi ke Bima. Hari-hariku pun terasa diselimuti rasa malu, rasa bersalah dan rasa kecewa terhadap diriku sendiri. 2 minggu pun berlalu setelah kejadian itu dan aku kini lebih banyak mengurung diri di rumah. Semua nomor kontak dan akses media sosial tentang diriku pun sudah aku ganti dan nonaktifkan. Aku kini fokus ke putriku, yang saat itu aku tahu jika jiwanya terkoyak akibat kelakuan ayahnya. Aku berusaha mencoba melupakan semua dan memulihkan bayang-bayang kesuraman dari memori putri kesayanganku. Sampai suatu ketika, aku mendapati SMS dari Yanti, keponakannya Bunda. Bang Rahmat, hati-hati. Mak Rosma dendam sekali dengan keluarga abang. Informasinya Mak tidak ada di rumah sudah beberapa hari ini. Menurut informasi,
dia sedang ketemu sama orang pintar di daerah pantai selatan. Begitulah isi SMS dari Yanti. Baik Yan, terima kasih infonya. Aku sudah pasrah. Aku sudah pasrah dan berserah diri kepada Allah karena Allah Maha Kuasa dan Allah sebaik-baiknya Maha Pelindung, balasku. Dan ternyata benar. Beberapa hari dari SMS Yanti, di dalam rumah kontrakan aku mulai merasakan keganjilan. Terkadang saat tidur lampu tiba-tiba mati sendiri dan hidup kembali. Hawa di dalam kontrakan pun terasa panas tidak seperti biasanya. Dan sejak saat itu Marni dan aku pun mudah tersulut emosi. Dan paling sangat di jam-jam tertentu aku, Marni dan putriku merasakan di tenggorokan seperti makan tertahan atau sulit tertelan, sehingga nafasku terasa sesak dan terasa panas. Punggung dan pinggang pun terasa panas, seperti tertusuk benda tajam, sakit sekali. Bukan aku saja yang merasakan, Marni dan putriku pun ikut merasakannya. Bahkan di malam-malam tertentu putriku menangis dan menjerit kesakitan. Dalam hatiku sangat teriris menangis melihat penderitaan putriku. Maafkan ayah nak, ini semua akibat kelakuan ayahmu. Tapi aneh, ketika kami berobat ke dokter atau rumah sakit tidak ditemukan penyakit atau gejala apapun. Semua seolah baik-baik saja. Hari-hari pun kami merasakan penderitaan ini. Kondisi di dalam kontrakan semakin tidak kondusif. Niat untuk berobat alternatif, tapi kami tidak punya biaya. Walaupun menurut informasi, berobat ke kiai ataupun ustadz tidak ditarif, tapi tetap saja butuh ongkos perjalanan dan tidak sedikit. Jangankan uang untuk ongkos perjalanan, untuk makan saja kini aku harus berpikir keras. Ya, aku hanya pasrah dan berserah diri kepada Allah. Dan satu hari, aku didatangi temanku dan menyarankanku untuk pergi ke salah satu tokoh agama yang berada di dekat rumahku sendiri. Ya, usianya saat itu di atas 100 tahun. Beliau adalah sosok yang alim, sederhana, tawadu, dan memiliki keilmuan yang tinggi. Haji Sulaiman. Aku pun langsung mendatangi rumahnya bersama anak dan istriku. Assalamualaikum Mbak Haji, salamku. Waalaikumsalam. Masuk, masuk Mat. Balas salamku dan mempersilahkan aku, Marni dan putriku masuk. Aku duduk bersila persis di depan Mbah Haji, sementara anak istriku bersandar di dinding dan ditemani salah satu anak wanita dari Mbah Haji yang bernama Mpok Ijah. Rumahnya memiliki ruang tamu yang terhampar luas dengan karpet dan sajadah di bagian Haji Sulaiman duduk. Terpampang juga di dinding ruang tamu tersebut kaligrafi Al-Quran, lukisan alim ulama Habaib Wali Songo, dan beberapa lukisan pemandangan yang aku yakin pemberian dari murid dan jamaah Mbah Haji. Gini Mbah Haji, maksud kedatangan Rahmat dan keluarga gua udah tahu. Makanya hidup itu lebih hati-hati lagi ya, setelah Mbah Haji. Sini maju, deketan dikit. Buka baju lu, gue bersihin dulu sumbernya, kata Mbah Haji. Dengan minyak khusus, Mbah Haji pun membacakan ayat-ayat dan doa-doa, lalu dibalurkan ke punggung, leher, dan pinggang. Terasa semakin panas di 3 titik itu. Sontak anakku juga menangis kejer. Mungkin hal yang sama juga dirasakan putriku. Mpok Ija berusaha membantu karena Marni pun merasakan hal yang sama. Dan kala itu di atas atap rumah Pak Haji terdengar suara seperti batu yang dilempar-lempar. Bertak, bertak. Semua dibuang yang meletak di tubuh kami. Aku melihat Mbah Haji terus membacakan kalimat yang entah apa doanya. Mulutnya terus bergerak tanpa henti. Seketika aku, Marni, dan putriku menjerit kesakitan. Terasa sangat mencekam malam itu. Keringat dingin bercucuran. Malam itu Mbah Haji dibantu juga oleh anak laki-lakinya yang bernama Bang Anwar dan Pok Ijah membantu Marni dan menolong putri dari rasa sakit yang begitu terasa saat Mbah Haji membuang semua yang ada di dalam tubuh kami. Dan seketika itu dari tubuhku menurut penglihatan Bang Anwar, bulu ayam hitam panjang seperti melayang keluar dari tubuhku. Astagfirullah, ada bulu ayam hitam keluar.
Sontak Bang Anwar. Ketika diambil, benda yang tadinya terlihat seperti bulu ayam yang berwarna hitam berubah menjadi paku berukuran 7 cm. Sejak saat itu, rasa panas di tubuhku pun mulai hilang dan nafasku terasa lebih lega. Tangisan anakku mulai melemah dan kini lebih tenang. Alhamdulillah, kejem banget itu orang. Bukan cuma dibikin sakit lu, Mat. Kalau nggak cepet-cepet dibuang tadi, lu semua mau dibikin mati, kata Baji. Alhamdulillah, terima kasih Baji. Gua nggak mau balikin, dan biar gua proteksi aja dari sini, kata Baji lagi. Jangan dendam, jangan pernah dendam. Lu banyak-banyak zikir aja. Nanti gua kasih amalan, sambung Baji lagi. Baik Baji. Lalu aku berikanlah air mineral yang memang sengaja aku bawa dari rumah. Lalu dibacakan doa-doa oleh Baji. Nah ini, air setiap mau tidur dan bangun tidur lu usapin ke wajah masing-masing. Setelah itu diminum, jangan sampai habis. Kalau udah tinggal dikit isi lagi, sampai kondisi lu, bini lu dan anak lu baik. Nah, catet nih amalannya. Baji pun lalu menyebutkan beberapa surat-surat pendek dan amalan doa-doa yang bagi aku sudah tidak begitu asing lagi di telingaku. Aku pun mencatat semuanya. Kala itu, di depan Baji, Po Ija dan Bang Anwar, aku meminta maaf ke istriku Marni. Dan sempat malam itu juga aku mampir ke rumah ibuku yang kebetulan juga tidak jauh dari rumah Baji. Aku sungkem di sini meminta maaf ke ibuku dan Marni istriku. Alhamdulillah dengan jiwa besarnya Marni memaafkanku dan berusaha mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Di keesokan harinya, aku dan Marni pun bertemu dengan Po Ija. Mat, tahu nggak lu? Semalam Mbak Aji habis ngobatin lu muntah darah. Sekarang lagi lemes aja tuh masih rebahan. Ya Allah. Ya udah, nanti malam saya ke rumah deh, Pok. Dan di malam harinya aku pun kembali ke rumah Baji. 3 hari beliau jatuh sakit dan akhirnya alhamdulillah perlahan pun pulih kembali. Ya, aku dan keluarga kecilku pun perlahan merasakan kehidupan seperti sedia kala. Aku pun berusaha melupakan semuanya. Dan sampai kini aku pun sudah tidak mendapatkan kabar lagi tentang Bunda Rosma. Setiap kali aku memandangi istri dan anakku yang sedang lelap tertidur, selalu saja rasa bersalah itu muncul kembali. Terima kasih istriku. Terima kasih telah memberikan suamimu ini kesempatan untuk membuktikan betapa cintanya dan sayangnya aku padamu dan anak kita. Aku berjanji akan selalu membahagiakan kalian dan tidak akan mengecewakan lagi. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa. Kisah yang luar biasa dari Bang Rahmat. Jadi kisah ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kita yang pastinya tidak mau dah, karena ini aib ya. Jadi namanya disamarkan Bang Rahmat. Jadi ini adalah kisah perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa. Semoga Bang Rahmat bisa istiqomah tetap di jalan yang benar. Lupakan semuanya, lupakan yang sudah terjadi, ikhlaskan ya. Jadi kalau menurut saya lebih kepada ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri menghadapi sebuah situasi. Jadi memang situasi ya. Dan semoga bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita ambil semoga ya dari kisah ini. Dan yang buruk-buruknya dibuang saja. Dan terima kasih, semoga terhibur para pendengar ekstrim sekalian. Buat yang punya komentar silahkan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian kisah tadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi ya di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.